Bawaslu Muna Barat, cegah, awasi dan kita tindak. Bawaslu Muna Barat, kawal pemilu. Yeah, yeah. Yo, bersama masyarakat Muna Barat, awasi pemilu. Bawaslu Muna Barat selalu tegakkan keadilan pemilu. Beragam masalah dan sengketa dicegah, diawasi dan ditindaki. Wujudkan demokrasi, hindari money politik. Isu syarat untuk kedamaian pemilu. Bawaslu Muna Barat mengawal pemilu, tegakkan keadilan bersama masyarakat. Bawaslu Muna Barat mengawal pemilu. Ayo, ayo bersama awasi pemilu. Oh, Bawaslu Muna Barat, kawal pemilu. Beragam masalah dan sengketa dicegah, diawasi dan ditindaki. Wujudkan demokrasi, hindari money politik. Isu syarat untuk kedamaian pemilu. Yeah, yeah. Yo, bersama masyarakat Muna Barat, awasi pemilu. Bawaslu Muna Barat selalu tegakkan keadilan pemilu. Beragam masalah dan sengketa dicegah, diawasi dan ditindaki. Wujudkan demokrasi, hindari money politik. Isu syarat untuk kedamaian pemilu. Bawaslu Muna Barat mengawal pemilu, tegakkan keadilan bersama masyarakat. Bawaslu Muna Barat mengawal pemilu. Ayo, ayo bersama awasi pemilu. Oh, Bawaslu Muna Barat, kawal pemilu. Beragam masalah dan sengketa dicegah, diawasi dan ditindaki. Wujudkan demokrasi, hindari money politik. Isu syarat untuk kedamaian pemilu. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan serentak 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Barat yang terhormat Bapak Awaludin Usa SPD, penandatanganan berita acara sumpah janji. Peserta terlantik diwakili oleh Ibu Sartika Lismawati Muhammad SPD. Selanjutnya saksi-saksi. Ketua Bawaslu, anggota Bawaslu Kabupaten Muna Barat, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna Barat, Bawaslu Kabupaten Muna Barat, penanda
penandatanganan selesai. Ketua Yang pertama di dunia karena serentak gubernur, bupati, wali kota, serentak seluruh Indonesia. Ini pertama dilakukan di seluruh dunia. Ini tidak ada di negara lain, cuma ada di Indonesia. Jadi serentak gubernurnya, serentak bupatinya, serentak wali kotanya. Jadi bukan cuma ada pemilihan bupati, tetapi semua serentak, ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wali kota. Jadi saya berharap kepada sahabat-sahabat Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Muna Barat yang menjadi koordinator wilayah itu adalah saya. Jadi saya berharap tidak ada persoalan-persoalan yang luar biasa di Kabupaten Muna Barat ini. Di pemilu tahun 2024 kemarin saya kira di Kabupaten Muna Barat sangat minim pelanggaran, walaupun memang ada beberapa yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Muna Barat, dan alhamdulillah semua mendapatkan sanksi ketika diproses oleh Kabupaten Muna Barat. Ini adalah prestasi yang luar biasa di Bawaslu Kabupaten Muna Barat. Selain pencegahannya baik, kemudian penanganannya baik juga, dan alhamdulillah tidak ada masalah-masalah yang serius di Kabupaten Muna Barat. Ini juga perlu kita apresiasi di Kabupaten Muna Barat ini. Kalau ada masalah mereka selesaikan, tidak akan naik ke provinsi kalau mereka belum selesai. Nanti setelah mereka selesaikan baru mereka melapor ke Bawaslu secara kelembagaan. Inilah yang diharapkan oleh Bawaslu provinsi. Jangan baru persoalan sedikit sudah tiba-tiba, terkecuali sudah tidak bisa kita selesaikan secara kelembagaan. Yang berikutnya, ada 20 existing yang bertahan pada pemilihan 2024 ini. Saya berharap 24 existing ini menjadi motivator bagi yang baru direkrut, yang 12 ya misalnya, 11 yang lain, untuk cepat menyesuaikan terkait dengan tahapan yang sementara berjalan. Tahapan yang sementara berjalan di sini ada calon perseorangan, kemudian ada pemutahiran daftar pemilih yang tahapannya sementara berjalan. Kemudian ada perekrutan PKD. Ini juga menjadi momentum yang memang harus kita awasi secara kelembagaan dan kita lakukan. Dan kita berharap juga pengalaman pemilihan bupati tahun 2017 di Kabupaten Muna Barat, persoalan-persoalan money politik, persoalan netralitas aparatur sipil negara bisa kita minimalisir, karena beda konteksnya antara pemilu dan pemilihan. Kalau pemilu biasanya memang pelanggarannya banyak tetapi susah kita deteksi. Jadi saya berharap lebih mengedepankan pencegahan, lebih mensosialisasikan terkait dengan dampak ketika kita tidak netral, dampak kalau seandainya ada pidana pemilu misalnya. Itu sahabat-sahabat Panwas Kecamatan lebih turun ke bawah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita sosialisasikan saja belum tentu 3 paham. per kecamatan. Dalam proses perekrutan kemarin, ya, kita membagi 2 tahapan. Yang pertama adalah penerimaan bagi exiting. Jadi exiting ini dia adalah anggota Panwasjam pemilu 2024 yang kemudian kita melakukan evaluasi kinerja atas kinerjanya melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dari hasil evaluasi kinerja yang kita lakukan, kita mendapatkan 22 orang yang menurut penilaian pimpinan, ya, kami bertiga masih layak dan dipertahankan untuk mengawal pemilihan serentak 2024. Yang kedua, bagi pendaftar baru. Bagi pendaftar baru ini kita membuka pendaftaran, membuka seluas-luasnya kesempatan kepada mereka yang memenuhi syarat. Dari proses pendaftaran baru ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11  11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendapatkan 11 orang tambahan. Ke 11 orang ini, dari jumlah pendaftar 79, kita mendap
yang kami nilai dan melalui proses seleksi CAT adalah orang-orang yang memang pantas untuk berada di posisi ini, untuk bersama-sama melakukan tugas yang mulia dan suci, mengawal pelaksanaan pemilihan tahun 2024 yang puncaknya itu tanggal 27 November 2024. Dalam proses ini, terutama bagi yang baru, ya, namanya proses seleksi, pasti ada saja kemudian dinamika di luar, terutama terkait dengan ada beberapa anggota Panwascam yang berbeda kecamatan dari tempat domisili. Di sini perlu kami sampaikan dan jelaskan bahwa di ketentuan kami, di pedoman teknis kami 4224, ya, itu syaratnya adalah berdomisili di wilayah kabupaten atau kota di tempat di mana ia berdomisili. Berbeda dengan rekan kita KPU. Kalau KPU dia kunci. Kalau KPU dia berdomisili di wilayah kecamatan di mana dia mendaftar. Kita berdomisili di wilayah kabupaten kota. Sehingga kemudian kesempatan ini membuka kesempatan kepada semua yang mereka memenuhi syarat sepanjang dia berdomisili di wilayah Kabupaten Muna Barat untuk ikut proses seleksi. Artinya orang Lawa bisa mendaftar di Kusambi, orang Tiworo bisa mendaftar di Lawa, karena syaratnya seperti ini. Tetapi dalam mekanismenya kan ada prosesnya, ada CAT yang menjaring kemudian melahirkan 2 kali kebutuhan. Setelah itu ada proses wawancara untuk kita menilai kepatutan dan kelayakannya. Artinya setelah proses wawancara, ya kita nilai Anda semua adalah orang yang patut dan orang yang layak untuk menjadi pengawas pemilihan untuk kebutuhan pemilihan 2024. Jiwa besar, ya, karena kalian bergabung di Panwaslu Kecamatan, targetnya bukan untuk menjadi ketua, tapi bagaimana terlibat langsung dan berpartisipasi di dalam proses pengawasan pemilu kada serentak 2024 pada 27 November mendatang.